Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang pertama yakni sambutan dari Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen kepada Bapak Muhammad Takari. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara offline maupun yang secara online lewat MS Team, bahwa sesuai undangan kami bahwa pagi hari ini Tanjung Mas ya, Bea Cukai Tanjung Mas akan menyelenggarakan sosialisasi, yaitu sosialisasi per 19 tahun 2023. Ini memang perlu kami sampaikan per ini ya, mengingat bahwa dengan berlangsungnya atau diberlakukannya mandatori C.S. 40 ya, nantinya tentunya ada antisipasi yang perlu kita siapkan manakala nanti terjadi gangguan di aplikasi yang memang masih baru ini. Namun demikian Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir ya, nanti akan kami sampaikan apa sih nanti isi per 19. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga saya mewakili Bapak Kepala Kantor karena beliau sedang ada tugas di Jakarta, baru ada diklat ya. Jadi saya selaku seksi PDAD mewakili beliau sekaligus nanti akan menyampaikan materi sosialisasi ini. Monggo Bapak Ibu yang baru hadir, monggo segera menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Jadi untuk acara ini langsung saya sambung aja ya. Saya sambung dengan menyampaikan nanti sedikit materi, meskipun nanti bersifat hanya sederhana, maksudnya yang akan saya sampaikan itu nanti detailnya akan disampaikan oleh tim kami, nanti Pak Sidik Bara ini tim dari konsul kami, tim PDAD, ini ada beberapa tim yang hadir di sini, itu tim di Telegram yang biasa Bapak Ibu hubungi, ya, yang biasa hubungi, ini semua hadir di sini, nanti akan memberikan, menyampaikan materi yang akan disosialisasikan pada pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, bahwa per 19 itu merupakan tentang tata laksana kelangsungan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan bahwa per ini diterbitkan, diluncurkan dalam rangka mengantisipasi bila ya kalau bahasa ngerinya kahar misalkan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ke sana. Ini sebenarnya kalau ada gangguan di aplikasi, baik itu gangguan secara nasional ataupun secara lokal. Jadi nanti ada mekanismenya sekarang untuk bisa dilakukan pelayanan manual. Jadi apabila ada permasalahan, Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti bagaimana dengan PIB saya, misalkan nggak usah khawatir. Kalau memang itu terjadi, nanti akan dilakukan pelayanan manual. Caranya seperti apa? Meskipun kita sudah menyediakan tools ini untuk adanya pelayanan manual, tetapi ada persyaratan tertentu yang harus tetap kita penuhi. Ya, contohnya bahwa tetap kita harus mendeklarasikan, tetap harus ada skep deklarasi bahwa memang akan dilakukan pelayanan manual. Contohnya seperti itu. Kalau pusat ya oleh Direktur IKC, kalau lokal ya nanti oleh Kepala Kantor. Seperti itu. Yang sebelumnya tentunya didahului dengan istilahnya dengan analisa sederhana. Kenapa perlu dilakukan itu?
Setelah itu baru dilakukan. Dan untuk manual ini juga tidak manual murni hanya langsung seperti dulu zaman batu dulu pakai kertas seperti itu juga enggak demikian, ya, enggak demikian. Yang kemarin yang desa 30 itu masih pakai flat file, sekarang spreadsheet nanti seperti itu. Jadi ada ininya. Jadi tidak melulu manual, tetap harus ada data yang perlu disampaikan ke kita. Karena kenapa? Nanti setelah manual ini masih ada proses panjang, maksudnya untuk ya penyelesaiannya. Kita masukkan lagi ke desa, kita nanti akan menjadi data yang seperti yang kita harapkan. Jadi bukan manual terus manual kita biarkan begitu saja, enggak. Tapi nanti tetap kita masukkan ke desa. Oke. Jadi pada pagi hari ini nanti ada dua yang akan kita sampaikan, dua hal. Yang pertama adalah gambaran ya. Gambaran penanganan gangguan TIK di DJBJ. Selama ini kan Bapak Ibu kadang-kala minta tolong ini nyantol, akhirnya kita tiketkan. Nanti tiketkan itu tidak mesti selesai ternyata. Nanti lewat ini cukup dilayani layer 1. Layer 1 enggak berhasil, layer 2. Layer 2 enggak berhasil, layer 3 kan gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau masih tidak berhasil lagi kasihkan dukun mungkin gitu kan. Jadi seperti itu, Ji. Jadi ada jenjang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin yang sudah biasa kok ini bisa lama, kok yang kemarin cepat, yaitu kondisinya seperti itu Pak. Mungkin permasalahan yang disampaikan itu bisa diselesaikan layer 1. Oh ternyata agak susah, perlu naik ke layer 2 dan sebagainya. Tapi ya syukur alhamdulillah bahwa tim kami, tim dari Konsul PDAD Tanjung Mas ini, untuk penyelesaian troubleshooting ini sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh tim sendiri. Ya, sudah dilakukan oleh tim sendiri dan tidak banyak yang kita sampaikan ke pusat. Jadi kalau saya sampaikan ke pusat itu memang benar-benar yang susah untuk diselesaikan di sini. Kita udah nyerah. Gitu, Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama adalah penanganan gangguan TIK di JBJ. Next, Mas. Jadi di sini nampak ya bahwa untuk gangguan DJBJ ini itu jumlahnya sangat luar biasa. Ya. Apalagi sejak pertama kali dimandatorikan desa 40. Izin berdiri, J. Jadi waktu dimandatorikan pertama itu bahkan kalau dibilang permasalahannya memang luar biasa banyaknya. Ini bahkan sempat muncul yang namanya keluhan-keluhan seperti ini. Ya. Bahkan kita juga dilaporkan Bu Menteri juga, gitu kan. Bahwa ini bahwa aplikasi ini tetap harus dijalankan. Maksudnya kenapa? Ini merupakan jalan keluar manakala nanti CESA existing sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena CESA yang lama jelas sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Bahkan nanti kemungkinan di pertengahan tahun ini sudah betul-betul nggak bisa digunakan. Ya. Terutama terkhusus lagi bahwa nanti ada yang namanya penerapan NPWP yang itu. Itu pasti CESA lama nggak bisa dipakai. Jadi mau tidak mau bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat yang namanya aplikasi baru sebagai pengganti. Bukan penyempurnaan, betul-betul pengganti dari baru. Baru ini betul-betul baru. Dengan adanya barang baru, seperti biasa, pasti kendala sangat luar biasa. Jadi kita bisa memaklumi bersama bahwa kendala itu luar biasa. Terus ternyata untuk
kendala-kendala yang kita hadapi ini yang memantau itu dari berbagai kalangan, bahkan dari Irjen kita ya, dari ini penanganan gangguan TIK menjadi objek pengawasan Inspektorat Jenderal. Jadi kita pun diawasi dari Irjen juga. Kenapa gangguannya seperti ini banyaknya, gitu kan? Ini dari daftar ini bisa dilihat perkembangannya Bapak Ibu. Jadi pertama saat di launching untuk dimandatorikan C140 ini, apalagi Tanjung Mas ini sebagai yang pertama. Yang pertama melaksanakan mandatori baik ekspor maupun impor. Baru yang pertama. Yang lainnya belum. Itu waktu pertama diluncurkan, itu kendalanya sangat luar biasa. Angkanya, wah banyak sekali. Laporan-laporannya banyak sekali, yang kita tiketkan ke pusat pun banyak sekali. Namun demikian, makin ke sini, terutama di bulan-bulan Februari ini sudah hampir tidak ada. Kecuali hanya 1-2 yang nyangkol. 1-2 yang nyangkol, Bapak Ibu laporan kita sampaikan ke IKJ. Itu mungkin tergantung dari amal dan perbuatan Bapak Ibu. Sih, karena yang lain lancar gitu kan, saya kok nyantol terus lah mungkin. Ya, jadi seperti itu. Mungkin bisa juga jaringannya kurang bagus, waktu sending tadi, atau mungkin PC-nya juga mungkin atau laptopnya juga sing wayai diganti masih Bapak Ibu iman-iman tuku kan gitu kan. Golek duit kok iman-iman kan gitu. Ini alat, jadi sama. Bapak Ibu memperbarui ya, kita pun memperbarui sarana, sama seperti itu. Karena memang untuk 40 ini butuh spek khusus, butuh spek khusus. Saya senang Pak Bambang Kumis manduk-manduk, senang saya. Oke, sampai di akhir ini ternyata hampir semuanya tiket sudah bisa tertangani. Jadi Bapak Ibu kan selalu lapor ke kita tim PDAD. Kalau bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Tidak bisa kita tiketkan ke IKJ kan seperti itu, Ji. Terus sampai berjenjang terus sampai ke sana. Kalau sampai mentok ya saya terus terang minta tolong juga akhirnya ke Pak Direktur juga. Pak tolong Pak. Ini udah kondisi sudah hari ke-30 misalkan. Seperti itu sama, kita harus sudah kita sampaikan itu. Jadi makin ke sini bahwa gangguan itu makin berkurang. Itu menandakan bahwa CESA 4.0 ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagaimana yang kita harapkan. Karena kenapa? Karena Priok dan Perak pun betul-betul menunggu ini. Menunggu ini sudah oke, baru mereka juga berani menyampaikan itu. Oke. Kenapa mereka belum? Karena mereka pengguna jasanya galak-galak mungkin. Kalau sini halus lah. Jadi seperti itu. Oke. Ini menggambarkan bahwa sebetulnya itu untuk sistem kita itu selalu ada backup. Yang manakala bahwa di tempat kita ada 2 server utama, ya. Yang pertama adalah ini data center, ada di Jakarta ini di Busintek ya. Yang kedua ya untuk recovery DRC di Balikpapan. Itu posisi di Balikpapan. Jadi ada 2. Apabila ya nanti di sistem utama itu ada gangguan, terus ada backup di sistem berikutnya. Sama. Selanjutnya juga nanti kalau ternyata masih di data center juga ada masalah, nanti kita pakai yang ada di Balikpapan. Jadi kita sebetulnya sudah ke sana, sudah seperti itu. Namun demikian karena sudah namanya pertukaran data, ya banyak faktor yang bisa menghambat ini. Ya. Terus untuk gangguan TIK sendiri sudah saya sampaikan bahwa sistem yang kita gunakan adalah tiketing. Manakala kita tidak bisa menyelesaikan, ya akhirnya kita tiketkan ke IKJ. Di sana ada lewat layanan daycare nanti di sana. Itu ya diharapkan bahwa ini sudah mulai peningkatan sebetulnya. Kalau dulu begitu tiket 2 jam belum silakan ditanyakan ke Bravo. Kan gitu kan. Kalau sekarang 1 jam belum selesai silakan tanyakan ke Bravo. Makin meningkat seperti itu.
Ini untuk ya, untuk troubleshooting ya, termasuk bug system di sini. Namun jika ada ya betul-betul yang mendesak yang ini, kepala kantor dapat memutuskan bencana TIK lokal tanpa menunggu 1 jam dengan mengikuti dasar penetapan. Tetap harus ada persyaratan khusus ya. Ini memang betul-betul apabila terjadi. Ya, betul-betul terjadi. Jadi jangan sampai, kalau nggak salah tanggal berapa kemarin minggu yang lalu ya Mas, kalau nggak salah hari Minggu apa hari Sabtu terus, ada yang ngejar-ngejar tidak bisa sending sesuatu, ya. Dia ngejar-ngejar ke kita, lapor ke sana kemari, bahkan sampai ke Insa, sampai ke Jakarta, sampai kepala kantor minta pelayanan manual. Ngejar-ngejar pokoknya manual. Ini nggak bisa gitu kan. Karena kapal segera berangkat. Setelah kita cek semua bahwa di pusat pun tidak ada pemberitahuan ada gangguan. Semua lancar. Terus sama di lokal pun sama. Yang sending hal serupa itu juga lancar. Berarti kan bukan bencana bagi kantor ini. Ya, tapi bagi pengguna jasa tersebut. Jadi hanya satu. Tapi sudah ya itu tadi minta dilain manual. Setelah kita cek ternyata sudah kita lakukan sampai kita remote Bapak Ibu ya. Kita remote, kita masuk ke sana minta ini password dan lain, kita remote, kita lihat ternyata di dalam pengijaannya ada yang salah. Nah, makanya manual ini bukan untuk hal-hal seperti itu. Jadi manual memang betul-betul untuk sifatnya yang memang betul-betul gangguan yang itu tadi. Semuanya. Kalau untuk satu pengguna jasa ya itu bukan gangguan secara yang bisa dilayani untuk pelayanan manual. Gitu nggih. Itu tadi yang perlu saya sampaikan bahwa tolong kalau ada sesuatu dicek dulu apakah memang cara pengisahannya betul atau memang sistem kita yang sedang terkendala. Oke. Di sini ya, di sini yang namanya bencana TIK sebagaimana nanti di PR 19 itu disebutkan bahwa ada 3 permasalahan yang dikatakan bencana TIK. Yang pertama, bencana TIK parsial lokal ditetapkan oleh kepala kantor yang tadi saya sampaikan. Lokal Mas ini. Ya, lokal di Tanjung Mas ini misalkan listriknya mati ora urip. Ya, diesel kita juga mati, bicara ini kita nggak bisa kerja apa-apa. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kabel jaringannya dimakan tikus misalkan. Yang disusun Mas Bara sama Mas Elgi, Mas Ulil segala itu ternyata kita nggak tahu dimakannya di mana gitu. Terus nggak bisa bekerja kita di SAP kita nggak bisa bekerja. Maka di yang satu ini bencana TIK parsial lokal. Terus yang kedua, bencana TIK parsial nasional itu ditetapkan oleh Direktur IKC. Ya. Ini apabila layanan TIK tidak berfungsi secara nasional. Jadi nanti kalau sudah nasional ini kita tanyakan memang sebetulnya kita jarang menanyakan dari pusat sudah menyampaikan sebenarnya. Di grup kita menyampaikan, wah dari Ambon lapor, dari Belawan lapor semua. Oh, ini nggak bisa. Oh ternyata memang ada nasional. Nanti di pusat mendeklar ini. Dari dasar itu baru bisa dilakukan layanan manual. Sama tadi yang parsial lokal pun demikian. Yang ketiga, bencana TIK ya. Ini ada yang namanya katastrofik ditetapkan oleh Direktur IKC. Yaitu gangguan pada infrastruktur atau data center tadi yang saya sampaikan tadi di DC maupun DRC. Misalkan server kita baru ngadat atau server kita ada yang berusaha nembak-nembak biasa seperti itu, itu nanti akan ditetapkan di declare ini. Itu baru contoh. Nah, untuk layanan manual ini nantinya itu tadi saya sampaikan tidak melulu manual pakai kertas lagi seperti dulu form PIB rangkap 7 misalkan gitu nggih.
Jadi tetap kita nanti dalam waktu dekat ini akan memperkenalkan namanya C-Saled. Ya meskipun tadi kita sampaikan bahwa CESA ini ibarat kapal, kalau C-Saled ini ya skoci lah, gak nyelametke. Nanti kita bekerjanya lewat situ. Meskipun nanti belum sesempurna, pasti menunya tidak seluas yang namanya CESA 4.0 nggih. Ini nanti akan kita kenalkan namanya CESA. Kita masih nunggu Bapak Ibu. Wis meh matang kayaknya dari pusat. Sudah digodok, sudah hampir matang ini, mungkin bisa rada atos sidik lah. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tersedia nggih. Oke, jadi seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga nanti akan betul-betul dilaksanakan yang namanya pelayanan betul-betul manual juga ada nanti untuk kondisi tertentu. Nanti kita sampaikan. Oke. Jadi untuk membahas yang per 19 ini itu sebetulnya ada tadi sudah kita sampaikan bahwa ada nanti yang namanya itu tadi C-Saled juga ada, nanti sudah yang kondisi bencana TIK parsial lokal dan sebagainya tadi sudah kita sampaikan. Nanti akan mungkin sama Pak Bara disampaikan nanti contoh kasus penerapan per 19. Namun yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita semua berharap bahwa ini tidak dipakai. Maksudnya tidak ada gangguan yang memang harus terpaksa menggunakan ini. Meskipun ini untuk antisipasi sudah disiap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk keamanan Bapak Ibu. Ya. Namun demikian kita berharap untuk nanti ini tidak sempat kita gunakan. Mudah-mudahan seperti itu. Karena terus terang ini digunakan, meskipun nanti ada C-Saled dan sebagainya, itu pasca itu, pasca pelayanan manual itu yang pernah kahar itu, pernah kahar itu terus untuk untuk upload yang data-data dari Bapak Ibu semua dulu itu membutuhkan waktu yang luar biasa, waktu, tenaga dan korban. Korban dalam artian apa? Saya sampaikan bahwa Tanjung Mas waktu itu kita kebetulan nomor 1 bisa menyelesaikan pasca itu. Kita nomor 1 memang kita selesai lancar semua. Ada yang dari kantor lain karena tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, ya akhirnya geser juga. Seperti itu, Bos. Saya bilang namanya korban tadi seperti itu. Kita berharap makanya ini tidak kita gunakan. Meskipun sudah tapi kalau tidak digunakan akan lebih baik. Maksudnya lancar terus gitu ya. Karena sekarang udah ke sana Bapak Ibu. CESA 4.0 sudah baik kok. Ya, sudah baik. Bahwa untuk permasalahan-permasalahan yang disampaikan ke kami sudah betul-betul landai, sudah hampir enggak ada. 1212. Itu pun hanya yang nyantol tadi, nyantol-nyantol betul, hanya tertentu aja. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari beberapa aturan yang dulu sudah ada sih, manual pun ada dulu. Cuman tidak disebutkan secara rinci manualnya harus bagaimana, hanya manual aja. Kadang-kadang bingung, wah manual. Kita disuruh manual, tapi bagaimana nyiapkan manualnya bagaimana, gitu kan? Yang jelas kalau Bapak Ibu dulu tahu semua kan, kalau manual pengen pelayanan manual ya semuanya jalur merah pasti, gitu kan? Ya karena nggak bisa berfungsi, analyzing point nggak berfungsi kan gitu kan, ya pasti ya harus periksa fisik, tidak mau kan gitu kan, saya biasa hijau lah, gimana lagi kan, banyak permasalahan di sana. Nah kalau sekarang jelas nanti bahwa untuk di per 19 ini itu tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dulu pakai flat file sekarang pakainya spreadsheet. Seperti apa nanti dari tim kita yang akan. Oke, nah ini tadi hanya gambaran saja dari beberapa peraturan yang lalu. Sebenarnya manual ini sudah ada, cuman tidak secara komprehensif disampaikan. Bagaimana penyelesaian nanti seperti apa, gitu ya.
Ini jelas bahwa memang ada. Ini contohnya ya. Saat terjadi gangguan TIK menyebutkan dilakukan layanan manual, tapi belum detail pengaturannya. Manual sing piye gitu kan, belum jelas. Dulu-dulu seperti itu. Namun di Pers 19 ini lebih detail, lebih jelas apa yang perlu dilakukan oleh kantor dan apa yang dilakukan oleh pengguna jasa, jelas di sana. Oke. Ini ada 5 area substansi yang diatur dalam Pers 19. Ya, ada 5 yang diatur. Itu tadi bahwa Pers 19 di dalamnya kan ini nih. Kondisi normal, kondisi TIK tidak normal, dan penanganan kondisi TIK tidak normal. Ya. Ada 5 area yang diatur dalam Pers 19. Yang pertama adalah manajemen risiko. Ya, manajemen risiko. Jadi kita juga harus menetapkan dulu sebelum kita mendeklar, harus kita juga menganalisa ini. Dampaknya seperti apa dan sebagainya. Kita nggak langsung kita ngetik diajukan kepala kantor gitu aja enggak. Kita harus menganalisa dulu. Ya. Terus yang kedua adalah kondisi TIK tidak normal. Ya, termasuk adalah penanganannya ini. Ya. Dan kita lihat lagi juga adanya pengaduan-pengaduan. Yang ketiga, deklarasi kejadian tidak normal. Nah, ini nanti kuncinya harus ada ini. Kalau kita tidak punya dasar untuk tiba-tiba melakukan manual, ya pasti nanti kita akan terkena manakala diperiksa oleh APF, ya. Diperiksa oleh instansi pengawas pasti kita dengar. Yang keempat adalah penanganan TIK tidak normal. Penanganannya bagaimana nanti? Ya, penanganannya bagaimana? Tadi termasuk caranya seperti apa? Yang dulu pakai flat file ya, flat file nanti dikirim ke kita pakai flash disk itu atau dikirim ini. Tapi sekarang udah kita nanti ada caranya tersendiri. Kan detail nanti sampaikan kalau tidak Mas Pak Ulil nanti Pak Bara yang menyampaikan. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pasca kejadian tidak normal. Ini penting sekali. Karena data yang Bapak Ibu sampaikan yang waktu manual tadi itu harus dicemplungkan lagi ke dalam jasa menjadi data yang jadi tetap harus ada kerja lagi setelah itu. Jadi prosesnya panjang di sini. Oke, di sini tadi untuk kondisi tidak normal parsial lokal tadi sudah sampaikan bahwa deklarasi dilakukan oleh kepala kantor, ya, kepala kantor. Jadi tetap harus ada dasarnya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu kondisi sudah pada Pak manual, ya, sebentar kita bikin deklarasinya dulu sebagai dasar kita melakukan manual, ya. Langsung aja lanjut. Untuk yang nasional oleh Direktur IKC nanti menerbitkan ya bahwa ini kemarin kita sempat nunggu waktu itu pernah nggak tahu minggu keberapa itu pernah ada Jasa 40 juga bermasalah waktu itu dan kondisi yang demikian kita pun tidak bisa apa-apa manakala dari waktu itu dari IKC belum menerbitkan deklarasinya ini. Terus yang tadi tidak normal katastrofik juga kita sampaikan seperti apa. Yang jelas dari 3 ini itu dapat dilakukan pelayanan manual. Nah ini ada nanti beberapa case kantor biar disampaikan Mas Bara sebetulnya terus mengenai gambaran Cesa Light nanti bagaimana. Ya. Ini selanjutnya sebelum nanti kita lanjut diskusi mungkin akan disampaikan dulu oleh Pak Bara ya. Nanti akan sampaikan Pak Bara. Ini salah satu tim BDAD yang mungkin Bapak Ibu atau mungkin yang hadir di sini belum pernah ketemu, belum pernah lihat. Ini Pak Bara yang
termasuk beliau ini termasuk developer kita, programmer kita. Jadi termasuk Gendis Legi dan sebagainya itu Simolhub itu produknya Pak Bara. Asli Magelang orang mau gawe geduk Pak. Gawe aplikasi sama Mas ya. Oke, monggo. Saya serahkan ke Mas Bara untuk menyampaikan mengenai contoh beberapa case di kantor-kantor yang lain termasuk nanti untuk C-Salad-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Takari atas sambutan yang telah disampaikan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Muhammad Takari. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber kita hari ini kepada Bapak Sidik Barapanggayu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Pengawas, Bapak Ibu Pejabat Fungsional, serta hadirin semua. Saya izin melanjutkan penjelasan terkait per 19 BC 2003 yang telah disampaikan oleh Bapak Takari secara lengkap tadi ya. Sebenarnya semua sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Takari. Cuma di sini saya hanya ingin sedikit menambahkan beberapa poin. Nah, tadi fokus kita sebenarnya di sini ya Bapak Ibu ya. Kondisi tidak normal parsial lokal. Di mana kondisi ini dideklarasikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai setempat. Cuma untuk bisa mendeklarasikan kondisi tidak normal ini, kita harus melalui beberapa tahap nih Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi ketika ada komplain dari Bapak Ibu sekalian terkait sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, katakanlah responnya nyangkut di LNSW penerimaan dokumen, atau misalnya Bapak Ibu sudah membayar SPTNP tetapi tidak mendapatkan respon SPPB. Atau billingnya tidak rekon. Nah, pertama langkah yang kami lakukan itu kami koordinasi dengan pengampu unit probis. Misalnya ketika billing tidak rekon, kami koordinasi dengan Perben. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari hasil koordinasi ini kami baru buatkan tiket ke IKC. Nah, ketika tiket tadi dibuat, maka nanti akan diterima oleh agen. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Takari bahwa di IKC sendiri ada beberapa layer agen. Jadi ada layer 2, layer 3. Nah, itu diproses di sini. Nah, ketika tiketnya itu tidak dapat diselesaikan, maka baru kita mendeklarasikan kondisi tidak normal. Seperti itu. Dan pelayanan manual itu ada di tahap ke-7. Jadi sebelum kita bisa menyatakan itu harus manual, lokal, itu tahap-tahap yang harus dilalui itu sangatlah banyak. Tidak hanya 1-2 tapi sampai 6 tahap Bapak Ibu sekalian gitu. Dan yang perlu diperhatikan di sini bahwa ini hanya untuk kondisi tidak normal parsial lokal. Katakanlah sistem C140 berjalan, di lain kantor bisa, hanya di kantor kita yang tidak bisa. Misalnya mungkin kantor Bea Cukai Tanjung Mas mengalami mati listrik dan gensetnya tidak hidup. Itu kan berarti tidak bisa melakukan pelayanan secara sistem. Nah itu kita baru bisa deklarasikan seperti ini. Atau mungkin di pelabuhan sedang banjir sehingga tidak bisa, pemeriksanya tidak bisa mengambil IP atau tidak bisa upload LHP. Nah ini baru kita deklarasikan. Adapun Bapak Ibu kalau misalnya bencana itu merupakan bencana nasional, jadi misalnya di kantor itu tidak bisa melanjutkan respon PIB, nyangkut misalnya di penjaluran atau mungkin billingnya tidak rekon. Nah itu memang yang harus mendeklarasikan keadaan tidak normalnya itu dari Direktur IKC, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ya tadi seperti contoh case-case yang sudah saya jelaskan ya. Dan nanti Bapak Ibu ketika terjadi kondisi tidak normal, dari IKC akan mendeploy yang namanya C-Salad. C-Salad ini sebuah CESA yang versi mininya. Jadi memang tidak selengkap di C140 ya. Jika di C140 kan mungkin proses validasinya itu sudah kemana-mana. Katakanlah seperti validasi KSWP ke pajak, kemudian validasi lantas ke LNSW. Nah, kalau C-Salad itu tidak selengkap itu. Cuma C-Salad ini berfungsi agar proses dokumen PIB atau PIB tetap berjalan ya.
Jadi bisnis continue plan-nya tetap bisa kita jalankan. Ini contohnya, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini istilah pemrograman sebenarnya. Tapi intinya jika semua berjalan, maka pakailah portal C340. Jika portal pengguna jasa yang bagian back end tidak berjalan, pakai C-Salet. Bagian front end tidak jalan, pakai C-Salet. Kemudian database-nya tidak jalan, misalnya portalnya bisa Bapak akses, Bapak Ibu akses, cuma ketika sending mungkin macet atau dan lain sebagainya, nah itu pakai C-Salet gitu. Nah ketika semua tidak bisa berjalan, maka baru pakai formulir manual. Jadi nanti kalau misalnya ada error-error, kita akan familiar dengan C-Salet, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi dari DIKC sendiri sebenarnya kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, dari mereka sendiri itu sebenarnya sudah mempersiapkan sedemikian berapa lapis ini ya? 4 lapis ya. 4 lapis infrastruktur TIK demi melayani Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika 4 lapis ini tembus ataupun tidak berjalan, kita masih ada Per 19 BC 2023 yang didukung dengan C-Salet. Seperti itu. Jadi dengan adanya Per 19 ini dari kami optimis bahwa insya Allah pelayanan tetap bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau kita kembali ke sini juga memang kita tidak pungkiri ya Bapak Ibu ya, ketika awal-awal mandatori C340 itu jumlah tiket nih. Kita mandatori kalau misalnya 20 November, nih jumlah tiketnya sedemikian banyak. Sangat banyak dan sebagian banyak itu terkait kendala login. Ini di bulan Januari. Dan alhamdulillah ketika sudah melewati Januari ya Bapak Ibu ya, ini jumlah tiketnya sangat-sangat sedikit. Dan di bulan Februari sendiri yang kami rasakan sebagai tim konsol ini, jumlah laporan terkait kendala C340 sudah sangat drastis menurun. Bahkan kalau di awal mandatori kita sampai begadang Bapak Ibu malam, bahkan paginya kita bangun juga, udah siap jawab masalah. Yang sekarang kita udah agak tenang. Karena ya itu tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu sendiri ya, yang tidak lupa untuk sabar dan semangat ketika mandatori. Jadi dari kami, Kantor Pelayanan Tanjung Mas, sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut sabar dan semangat dalam melaksanakan mandatori CESA 40 ini. Oke, sebentar. Nah ini ya tadi sudah dijelaskan juga secara lengkap oleh Pak Takari. Nah kalau dari kami mungkin cukup sekian, waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sidik Bara Panggayu. Saatnya ini mungkin kita lebih fokus ke diskusi ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun kritik saran, monggo dipersilahkan. Untuk yang hadir secara fisik di ruang pendidikan bisa mengangkat tangannya, kemudian memperkenalkan nama dan juga asal perusahaan ataupun kantornya. Untuk yang hadir melalui MS Teams dapat menggunakan fitur raise hand, nanti akan kami persilahkan satu persatu untuk menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Baik, untuk yang sudah hadir di MS Teams ada satu yang sudah raise hand kepada Bapak Solihin. Kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan juga menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak yang terhormat Bapak Takari dan timnya. Di sini saya ingin menyampaikan terkait C340 itu memang ada plus dan minusnya, tapi saya menemukan mohon izin Bapak sebentar. Gimana? Halo? Bisa didengar? Halo? 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 Bisa didengar atau belum? Halo?
Halo, bisa didengar? Bisa diulangi sekali lagi Bapak, mohon maaf. Ya, oke. Terima kasih. Gini, pada prinsipnya saya ingin menanyakan atau mungkin juga menambahi karena saya sudah sampaikan beberapa kali terkait kendala ya. Alhamdulillah kemarin sudah ada perbaikan dan itu sudah saya alami. Terima kasih kepada timnya Pak Takari yang tidak bosan-bosan membantu saya juga. Bisa sampai malam dulu 150 item bisa tertangani. Tapi gini Pak, untuk C140 itu ada minusnya, yaitu yang pertama, kita tidak bisa mendapatkan respon terkait seperti di modul, yaitu respon NPD, DNP, SPTNP, respon tambahan lah istilahnya, respon susulan dari dokumen yang sebelumnya. Itu kita itu tidak bisa mendapatkan pada saat kita sending atau pada saat kita melakukan penarikan respon, nanti muncul otomatis di menu respon gitu, itu di C140 tidak ada. Nah ini minta tolong ditambahin Pak, kalau bisa Pak, untuk memudahkan kita. Karena kalau harus ngecek satu persatu item, atau satu persatu aju, wah kasihan Pak kita ini Pak. Waktunya Pak habis, apalagi pakai internet ya Pak ya, kadang internet itu ya pas kondisi cuaca tidak bagus, kadang kan tidak bagus juga. Nah itu yang pertama itu Pak. Yang kedua yaitu mohon juga menu yang bisa kita lihat seperti di portal pengguna jasa yang lama Pak. Di portal pengguna jasa yang lama di tracking PIB itu kita bisa melihat sudah mendapatkan petugas pemeriksa atau belum. Kemudian kita juga sudah ngirim dokumen sudah terkirim atau belum. Kemudian sampai terakhir PEPD itu sudah selesai periksa dokumen kita PIB itu atau belum. Itu kelihatan di situ Pak, di tracking portal pengguna jasa yang lama itu, di tracking PIB itu nomor aju bisa kelihatan semua Pak, terkait kondisi PIB kita seperti apa. Tapi di C140 belum ada Pak, jadi ini mungkin apakah nanti bisa dibantu dilengkapi lah Pak istilahnya ya, biar C140 ini bisa dikatakan benar-benar menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Nah, saya rasa mungkin sementara 2 poin itu Pak, sama satu lagi Pak, untuk ini yang sering kami alami itu terkait kondisi pembacaan nilai pajak Pak. Itu kadang kalau itemnya banyak kok sering kadang kita validasi sering tidak masuk Pak, misalnya PPN-nya atau biaya masuknya. Ya akhirnya kita ngulangi lagi sih Pak, ngulangi dari menghapus HS code, solusinya gitu. Kemudian kita ketik lagi HS code-nya, kemudian nilai pajaknya kita penuhi lagi, kita generate, itu baru bisa kita validasi. Tapi lebih sering kalau di atas 50 item Pak, sering terjadi seperti itu, pajak ada 1 item, 2 item, pajaknya tidak terdetek gitu loh Pak. Entah PPN-nya atau biaya masuknya itu Pak. Nah itu mungkin harus diperbaiki juga Pak, minta tolong Pak. Terima kasih, mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke. Kami persilakan kepada Mas Sidik Bara dan juga Bapak Muhammad Tahari untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Solihin. Siap, terima kasih. Mohon izin untuk menanggapi terkait pertanyaan dari Pak Solihin ya. Sebelumnya terima kasih Pak Solihin atas masukannya. Nanti akan kami sampaikan ke IKC sebagai bahan masukan untuk pengembangan aplikasi C140. Yang pertama terkait tidak bisa mendapatkan respon SPTNP ya Pak Solihin ya. Jadi memang di portal C140 ini memang tidak seperti modul lama ya Bapak Ibu ya. Ketika di modul lama itu kita mudah sekali untuk memantau mana-mana yang dapat SPTNP karena di situ ada tombol komunikasi. Jadi hasil komunikasi itu merupakan respon dan Bapak Ibu bisa langsung tahu, oh aju yang terkena SPTNP itu mana. Sebenarnya di C140 ini ada juga fiturnya, cuma memang berbeda. Jadi kalau di modul lama itu kita klik komunikasi, kalau di C140 itu ada namanya menu perbendaharaan online. Submenu bros piutang.
Nah itu kalau misalnya aplikasinya itu berjalan lancar, harusnya semua SPTNP itu muncul di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun ya menunya itu di perbendaharaan terus piutang. Nanti mungkin bisa dicek bareng-bareng ya, apakah nanti SPTNP-nya keluar atau enggak di situ. Seperti itu. Cuma kalau memang enggak keluar pun, kita pertama mindsetnya harus gini ya Bapak Ibu ya. Mungkin memang C140 ini masih dalam tahap awal pengembangan. Jadi dari segudang banyak fitur yang mau dikembangkan itu sebenarnya jauh lebih lengkap C140. Cuma memang karena ini masih di tahap awal pengembangan, memang fitur yang ada di lama itu belum sepenuhnya diadop di C140. Betul, ada prioritas-prioritas terkait pengembangan, apalagi bug fixing. Yang penting kan bug fixing nih, karena kemarin awal mandatori itu kita banyak mengalami kendala. Nah sekarang lagi fokus bug fixing. Nanti kalau bug fixing udah selesai, akan mengarah ke pengembangan. Jadi dengan tools yang terbatas ini, mindset kita harus mencari solusi. Gimana sih caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita? Katakanlah kita mau cek DNP tapi susah nih, masa cek satu-satu? Ya, kita tarik ring. Misalnya katakanlah kita harus pantau dokumen PIB yang umurnya 30 hari. Jadi kalau misalnya masih dalam rank 30 hari, itu Bapak Ibu pantau tiap hari. Seperti itu. Memang agak melelahkan pasti, apalagi yang sendingannya itu sehari banyak. Cuma setidaknya Bapak Ibu tahu cara yang lebih efektif. Jadi kalau yang udah lebih dari 30 hari ya nggak usah dicek datanya. Karena pasti sudah diselesaikan oleh PFPD. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait respon portal pengguna jasa ya. Lebih banyak ya, yaitu tadi terkait pengembangan ya Bapak Ibu ya. Kita doakan bareng-bareng supaya teman-teman kita di IKC itu sehat selalu sehingga fitur-fitur yang lebih lengkap nanti akan bisa dihadirkan di C140. Kami juga saat ini aktif koordinasi dengan mereka sehingga C140 ini nanti harapannya bisa memenuhi harapan dari user, mau user dari pengguna jasa ataupun dari petugas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pembacaan PDRI lebih dari 50 item tidak bisa divalidasi. Ini mungkin kalau kami analisa tidak semua pengguna jasa mengalami. Cuma memang kalau ada kendala seperti itu memang harus kami cek dan kami remote Pak Solihin. Tapi kalau tips dari kami itu setiap sebelum validasi itu jangan lupa diklik tombol generate pungutan, di tab barang sama di tab pungutan kalau salah. Itu harus selalu diklik. Jadi sistem membacanya sesuai dengan kondisi yang terbaru. Kadang juga ketika Bapak Ibu input HS code itu BM-nya tidak keluar. Nah itu jadi atensi juga kalau memang nggak keluar itu hapus dulu HS-nya baru input kembali. Memang karena CESA ini berbasis web browser ya Bapak Ibu ya, yang mengandalkan jaringan dan koneksi ke sistem lain. Sehingga ketika Bapak Ibu menginput HS kemungkinan jaringannya tidak stabil bisa jadi, atau mungkin memang sistem yang kita sedang jadikan referensi itu tidak mengeluarkan data, itu bisa jadi. Kalau memang di modul memang lebih stabil karena memang prosesnya ada di PC Bapak Ibu sendiri, jadi tidak ada interkoneksi ke lain-lain, jadi lebih stabil pasti. Cuma dari fitur kami yakin pasti C140 ini lebih banyak dan lebih lengkap daripada modul yang lama. Mungkin kalau dari kami izinnya mau menambah. Mungkin kalau dari kami segitu Mbak. Baik, siap. Terima kasih Mas Bara atas jawaban yang telah disampaikan. Kepada Bapak Solihin, apakah ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya atau mungkin kurang dalam jawaban yang disampaikan oleh Mas Bara di sini? Oke, cukup. Terima kasih. Ya memang intinya memang butuh perbaikan nantinya. Semoga ke depannya bisa lebih lengkap, lebih baik dan lebih smooth lagi. Dan terima kasih support-supportnya selalu karena memang ini mesti butuh ekstra support ini karena sistemnya karena masih baru seperti yang disampaikan Pak Takari tadi, memang butuh support, kesabaran dan sebagainya. Memang ya karena internet itu kadang ya kayak gitu, kadang nyambung, kadang enggak gitu.
Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Solihin. Kami persilahkan kepada para peserta lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin baik, silahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Basuki. Saya datang di sini bersama dengan tim kami, yaitu Pak Kuncoro dari PT Ungaran Sari Garmen. Di sini kami ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu terkait untuk CESA 40. Yang pertama mengenai perbaikan PEB atau notul. Nah, memang benar sampai saat ini CESA 40 sudah mengalami beberapa perbaikan. Namun sampai dengan saat ini masih ada beberapa hal yang masih perlu di-develop. Yaitu yang pertama itu adalah ketika kami melakukan notul PEB, itu data yang ada di CESA 40 itu ketika kami preview, itu tidak serta-merta bisa langsung berubah, Pak. Jadi itu statusnya harus kita submit dulu sampai dengan mendapatkan penelitian perbaikan dokumen. Nah itu kenapa menjadi concern bagi kami ketika kami mengirimkan barang kami ke Soekarno-Hatta, terus tiba-tiba forwarder informasi bahwasanya pesawatnya itu berubah. Nah barang tidak bisa masuk gudang ketika tidak mendapatkan notul. Nah itu pada saat itu kita kejar-kejaran. Kita sudah ubah, kita sudah submit, tapi data di preview belum berubah. Kita mau sampaikan ke Bea Cukai di Soekarno-Hatta, kita masih belum bisa menyampaikan bukti notulnya beserta paling enggak PEB yang telah direvisi itu belum ada, Pak. Jadi kalau yang di modul PEB dulu itu kan selama kita sudah ubah, kita submit, kita sudah bisa preview, datanya sudah berubah. Gitu. Terus untuk yang notul juga kadang kita sudah submit respon notul, terus mendapat respon persetujuan perbaikan, tapi bukti responnya tidak muncul. Jadi PEB-nya sudah berubah, tapi respon buktinya tidak muncul. Nah itu yang saat ini kadang-kadang kami masih menemukan. Terus pada saat notul BCF kontainer, jadi kadang kita submit, terus nomor kontainernya itu masih kosong, terus kita isi, kita notul dengan isi nomor kontainer, itu seringkali gagal, Pak. Gitu. Itu terus yang pertanyaan selanjutnya, perubahan status validasi. Ketika kita melakukan perbaikan, perubahan status validasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ketika kita dari PT Ungaran Sari Garmen selesai staffing, terus cek actual quantity, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kita submit notul. Nah ini kontainer mau keluar dari factory, kita harus nunggu lama, Pak. Karena kalau kita nggak mendapatkan paling tidak penelitian dokumen, respon penelitian dokumen, maka dianggap datanya itu belum masuk ke server Bea Cukai. Kalau kita paksakan kontainer itu masuk ke gate sebelum mendapatkan penelitian dokumen, pastinya notulnya akan reject. Gitu, Pak. Nah, itu yang seputar perbaikan dokumen yang saat ini masih kami alami. Kalau yang di luar ini kalau di CESA 40 itu ada fitur PKBE sama BC33, Pak. Nah, itu yang kami tanyakan untuk yang PKBE sama BC33 ini apakah sudah bisa go live atau belum ya, Pak? Karena BC33 itu kalau kita buka itu masih blank. Jadi kami masih menggunakan modul BC33 sampai dengan saat ini. Gitu. Itu, Pak. Terus kalau pertanyaan yang seputar per 19 tadi disampaikan oleh Pak Bara, itu kita bisa melakukan proses CESA Lite
manakala C140-nya itu error, backline, frontline error, baru kita bisa pakai C-Lite. Kalau 4 faktor itu error semua, baru kita menggunakan manual. Nah, yang dimaksud backline atau frontline itu apa aja Pak Bambang? Mungkin kami bisa dapat pencerahan di situ. Terus untuk C-Lite tadi Pak Bara sampaikan itu hampir mirip dengan C140, cuman versi mininya. Nah, itu tampilan beranda depan itu seperti apa aja Pak? Kita kok penasaran itu. Jadi memang miripkah atau enggak-kah gitu. Dan kalau semisal memang mirip, ada enggak ya modul yang bisa di-share ke kami selaku eksportir importir itu mengenai step-stepnya bagaimana cara menggunakan C-Lite. Jadi kami bisa prepare manakala ada situasi yang membutuhkan kita untuk proses C-Lite, kita bisa pakai itu. Dan kami tadi sempat lihat itu kelihatannya untuk yang meeting ini direkam J Pak, itu bisa enggak kita nanti diupload di YouTube atau enggak J? Kalau diupload di YouTube kan itu lebih baik, jadi kami bisa buka lagi, refreshment lagi gitu. Sama kalau berkenan minta handout-nya Pak. Tadi itu kami belum terima handout-nya, jadi kita belajar dari per 19-nya aja. Gitu Pak. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami persilahkan kepada narasumber untuk menjawab. Siap. Mohon izin untuk menanggapi ya dari Pak Basuki dan Pak Kuncoro dari USG ya Mbak ya. Yang pertama terkait pertanyaan ketika dilakukan notul PIB data yang di C140 tidak serta-merta berubah. Ini memang perubahan yang pasti dirasakan oleh para user terutama KB ya yang mau ekspor. Karena kalau di modul dulu sebelum mendapatkan persetujuan PPDE itu sudah berubah. Nah, sedangkan di C140 ini memang harus menunggu persetujuan dari petugas. Itu kenapa? Karena di C140 ini mungkin programmernya itu sudah memikirkan terkait validitas data, Pak. Jangan sampai nanti draftnya bilang A, datanya bilang B. Kalau beda, yang mana yang benar? Kan seperti itu. Ya betul, memang desainnya seperti itu Pak. Dan memang banyak kami menerima masukan terkait ini, cuma ya karena kembali lagi terkait validitas data memang penting, jadi memang desain C140 itu seperti itu, harus ada persetujuan PPDE dulu, baru draft PEB-nya berubah. Kemudian sudah submit respon notul, mendapat respon persetujuan perbaikan, tapi responnya nggak bisa dicetak. Nah itu memang kami juga beberapa ada yang mengeluhkan seperti itu. Kalau yang seperti itu memang kami harus lapor ke IKC Pak lewat tiket agar respon persetujuan perbaikannya itu dimunculkan gitu. Ya. Ya. Iya. Betul Pak. Jadi nanti kalau memang ada respon yang nggak terbit, nanti langsung aja chat Telegram. Ya. Kemudian notul BCF kontainer seringkali gagal. Ini memang kalau ini harus kami remote Pak. Kadang ada step yang lewat atau memang aplikasinya yang memang sedang error bisa jadi, atau bisa jadi jaringannya yang enggak stabil. Gitu ya. Memang C140 ini tuh banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita tuh troubleshootingnya harus cek satu-satu. Yang pertama, apakah browsernya update? Apakah browsernya berjalan normal? Yang kedua, apakah jaringannya stabil? Jika stabil, apakah dipakai banyak orang sehingga yang submit dokumen itu speednya terkurang? Itu bisa jadi Pak. Seperti itu. Jadi memang kalau BCF kontainer ini nggak apa-apa, jangan sungkan untuk chat PDAD, nanti kami bantu cek datanya dan langkah-langkahnya. Kemudian terkait perubahan status validasi perbaikan butuh waktu lama. Kalau ini beberapa kali memang kami menemukan Pak, tapi tidak selalu, ya kan. Jadi mungkin kalau di jam-jam yang padat arus data bisa jadi lama. Tapi ini nanti kami akan tetap sampaikan ke IKC, siapa tahu bisa ditingkatkan performanya Pak, sehingga untuk proses validasi perbaikan ini
lebih cepat. Dan sebagai info juga ya Bapak Ibu ya, jadi kalau Bapak Ibu sending PIB itu kan sebenarnya nggak melibatkan C40 aja, tapi melibatkan NSW. Nah ketika Bapak Ibu kirim dokumen PIB atau PIB, kemudian mandek di LNSW cek mandatory content, itu sebenarnya prosesnya bukan di CESA, tapi di NSW. Maka dari itu mungkin kalau mendapatkan status demikian langsung follow up ke NSW aja, biar dorong ke C40. Kemudian terkait PKBE dan BC33, apakah bisa go live? Untuk PKBE itu sebenarnya udah ada menunya, cuma belum sempurna Pak. Jadi masih blank kalau di kami. Makanya kami selalu sarankan PKBE masih tetap pakai modul. Dan untuk BC33 infonya segera ini. Kemudian terkait seputar per 19 untuk C-Salet, apa yang dimaksud dengan front end dan back end? Jadi itu istilah di pengembangan aplikasi ya Pak. Front end itu yang Bapak lihat di browser itu front end. Jadi tampilan di front end itu seperti apa? Katakanlah masalah di tampilan front end. Misalnya Bapak harusnya klik menu ini munculnya menu yang lain, itu masalah di front end. Atau Bapak harusnya klik data kode kantor tapi kode kantornya nggak keluar. Nah itu bisa jadi masalah front end. Kalau back end itu proses yang terjadi di dalam aplikasi sendiri. Ibarat kalau mobil Pak, kalau front end mungkin saya bisa katakan bodinya atau dashboard, steer. Nah kalau back end itu mesinnya seperti itu Pak. Atau kaki-kakinya, nah itu seperti itu Pak. Jadi kalau back end bermasalah itu contohnya ketika Bapak sending PIB mungkin macet gitu. Nah itu bisa ada kendala di proses back end-nya. Kemudian tampilan C-Salet seperti apa? Sebenarnya kami belum juga belum. Jadi ini di per 19 memang disebutkan, tapi kita sama-sama Mas. Kita kewani kok ngopo ya urung weruh kita sama. Jadi kita hanya gambaran dikasih ini aja harapan bahwa memang akan segera terbit. Tapi kayaknya sih kemarin dari pusat janji kemarin itu waktu sosialisasi bulan Januari itu sekitar 3 bulan selesai. Nanti semuanya selesai untuk 40 termasuk C-Salet selesai. Jadi memang baru gedok sana. Kalau tanya jenengan bentuknya kayak ngopo tadi kita ya ora ngerti diwu-diwu to apa gundul apa. Kita belum tahu seperti apa. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera. Tapi bocorannya Pak, kita kan belum tahu bentuknya, tapi katanya itu bentuknya itu makro Excel. Makro Excel dengan tampilan yang seperti modul lama. Seperti itu. Karena di CESA 40 kan data yang diterima itu dalam bentuk spreadsheet ya, Excel ya. Nah nanti mungkin Google makro Excel atau apa saya kurang tahu, tapi intinya seperti itulah, pakai Excel itu. Seperti itu. Oke. Siap. Baik. Terima kasih Pak. Saya Setiawan Pak dari PT Asia Pacific Fiber Kaliwungu. Saya ada permasalahan setelah ada migrasi dari modul lama ke CESA 4. Perusahaan kami ada 2 di Kaliwungu dan Kerawang. Kami mendapatkan fasilitas KITE, yaitu penetapan sebagai perusahaan penerima fasilitas pembebasan masuk pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai mewah tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah kembali. Ini Pak, setelah migrasi ke C4 kita tuh ada problemnya itu untuk laporan hasil penelitian realisasi ekspor itu tidak link di portal pengguna jasa itu Pak. Nah, masalahnya itu kemarin yang pihak teman saya yang di Kerawang itu sudah mencoba di IKN yang di Jakarta. Itu setelah mereka informasi ke sana itu bisa Pak, bisa link ke sana. Tapi yang masalah itu kan kita dalam satu NPWP ya Pak. Satu NPWP, tapi kenapa yang di Semarang sini belum bisa itu Pak.
Terima kasih, itu aja Pak informasinya. Terima kasih. Baik, kami persilahkan. Oke, nggak apa-apa ya, nanti mau ditambahi Mas Julil boleh. Untuk yang kita itu termasuk laporan untuk realisasi ekspornya semua nanti di Kanwil, Pak. Jadi kita juga tidak kebetulan kalau ke sana ya. Kalau pertanyaan ke sana kita juga tidak bisa menjawab karena memang ke Kanwil. Kita nggak punya menunya juga, Bapak. Jadi ini kebetulan khusus untuk per 19 nih. Kalau masalah itu memang, kalau untuk CESA secara keseluruhan memang kita pun dibagi-bagi. Contohnya di Tanjung Mas ini kita juga tidak punya untuk TPB, kita nggak punya. Termasuk yang untuk kita. Jadi kita nggak punya, susah untuk menjawab seperti apa ininya. Tampilannya kita tidak punya, memang kita sudah dibagi-bagi sesuai provinsi kita. Di Tanjung Mas seperti itu, Bapak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sampaikan ke Kanwil juga. Kebetulan nanti di sana coba nanti saya sampaikan ke Pak Bobi untuk hal tersebut, Pak. Kita teruskan ke sana. Tapi yang jelas untuk saat ini saya sampaikan bahwa untuk permasalahan tersebut bisa disampaikan ke Kanwil. Ngeten, Pak? Nggih. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Muhammad Takari atas jawabannya. Mungkin apakah ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Pertanyaan? Sudah cukup atas jawaban tersebut? Untuk yang sudah hadir melalui MS Teams, ada satu yang sudah raise hand kepada lebih banyak yang menyampaikan melalui fitur Q&A ya. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan melalui chat, bisa langsung diisi di Q&A saja. Yang akan kita jawab adalah yang melalui fitur Q&A ya. Mungkin kita akan bahas satu persatu nggih, Pak Muhammad Takari dan juga Mas Sidik Bara. Yang paling atas. Baik, dari Bapak Joko dari PT Berkah. Solusinya kalau sandingan ada banyak, kemudian ada susulan DNP atau NPD atau SPTNP beberapa minggu kemudian, bagaimana Pak mantaunya? Kita sampai saat ini harus melakukan pengecekan satu persatu, Pak. Minimal ada notifikasi lah biar submit mendukung DNP atau NPD bisa tepat waktu. Capek Pak, cek satu-satu hampir tiap hari karena sandingannya ada banyak. Oh iya, untuk spek PC yang dipakai sudah lebih dari cukup dan koneksi internet stabil, jadi jangan menyudutkan dari sisi user saja Pak. Ini sebaiknya disampaikan secara langsung ya, biar emosinya bisa tersampaikan ini sepertinya. Monggo bisa menanggapi Mas. Ya, ini keluhan berarti ya, ini ya keluhan. Ya tadi kami sudah juga jelaskan Pak, memang aplikasi C4.0 ini kan masih dalam tahap pengembangan. Jadi memang tools-toolsnya itu ya masih terbatas seperti itu. Dari sisi PDAD cuma bisa memberikan tips and trick Pak. Karena mindset kita kembali lagi, mindset kita harus mencari solusi. Jangan berpasrah pada keadaan ataupun mengharapkan orang lain. Kalau kita seperti itu, Pak, kita nggak bisa jalan, Pak. Kita harus mencari solusi. Begitu juga di PDAD, Pak. Kita kalaupun pasrah dengan IKJ, ya udah kita lepas. Tapi enggak, Pak. Kita tetap cari cara gimana troubleshooting. Adakah cara alternatifnya? Yang bahkan kadang tuh dari IKJ juga mungkin enggak tahu, tapi kita bisa
mencarikan jalan, Pak, seperti itu. Jadi memang untuk yang case-case seperti itu ya mari bersama-sama lah kita kerja keras bareng-bareng biar nanti C140 ini bisa sesuai dengan harapan user. Cuma ya memang itu harus sabar dan semangat sambil kita terus mendukung teman-teman di IKJ seperti itu. Dan memang hari ini kita fokusnya per 19 ya, jadi mohon untuk bisa difokuskan lagi pertanyaannya terkait per 19 ini. Jikalau mungkin ada tanggapan atau pertanyaan bisa disampaikan. Seperti itu Mbak. Oh ya, sama spek PC ya. Nah ini kalau spek PC kita udah pernah sampaikan di sosialisasi sebelumnya. Mungkin bisa ditampilkan Mas. Oh, udah oke ya dan ya. Nah kalau memang spek PC-nya udah oke, cek lagi jaringannya. Apakah dipakai orang banyak atau enggak. Nah ini dan kadang jaringan oke ini perspektifnya beda-beda. Alangkah baiknya yang khusus untuk ini sebagai kita juga melakukan khusus yang ini ya sendiri sudah oke, tapi dipakai yang lainnya sana sebelah kamar sebelah TikTokan yang sebelah YouTubean ya itu maksudnya ya. Seperti kita kalau dari PDAD mengandalkan kantor ini barengan kita memang betul-betul mengandalkan ya remuk juga kita nggak bisa jawab Bapak Ibu. Kita punya khusus terus terang ya. Jadi kita pun punya khusus untuk passwordnya pun kita rahasiakan, teman sebelah saja PLI aja nggak kita kasih ini karena memang ini untuk melayani. Jadi seperti itu Ji, kita sama-sama berusaha ke sana. Jadi kalau memang biar lancar ya mau tidak mau ya pasang di khusus lah gitulah contohnya gitu. Ya agak extra effort nggak apa-apa tapi demi kelancaran. Saya kira demikian tadi Pak siapa? Pak Joko Ji. Nanti ke kantor Pak Joko kita ngopi-ngopi nanti biar terbuka aja wawasannya. Kita bukannya menyudutkan, bukan ya, tapi kita perlu kerjasama memang dari sini. Kalau jenengan sudah jaringannya bagus, PC-nya bagus, ya syukur alhamdulillah gitu kan. Karena kami sendiri kadang-kala PC kita juga tidak sebagus itu juga gitu kan kenyataannya. Demikian Pak Joko, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti untuk seputar C140 nanti bisa di tempat di waktu yang lain. Ini kita konsen ke per 19-nya. Demikian. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Joko dan juga para narasumber kita yang sudah menjawab dan juga menanggapi. Selanjutnya kita akan membacakan dari PT Huaseng. Dari Pak Udi nih ya Mbak. Dari Pak Udi terkait notul terkadang saat sending berhenti di perekaman perbaikan sehingga perlu disending ulang dan untuk sekarang tidak langsung naik ke penelitian perbaikan. Namun berhenti di validasi perbaikan dahulu baru kemudian naik ke penelitian perbaikan sekitar 10-30 menit kemudian. Mohon untuk bisa ditangani sehingga bisa langsung naik penelitian perbaikan dan mohon untuk blokir akun yang chat Telegram PDAD dibuka ya Pak. Ini sapaan cinta dari Pak Udi PT Huaseng Indonesia. Pak Udi. Pak Udi, nanti sambil kita mempersiapkan jawaban J, sambil kita mempersiapkan jawaban untuk khusus chat di Telegram PDAD, manakala Bapak melihat itu baru centang 1, itu bukan berarti kita tidak ada petugasnya Pak. Itu tandanya kita sedang menangani yang lain. Memang chat Bapak belum kita buka. Karena kenapa? Kalau chat itu kita buka, kita masing-masing punya kewajiban untuk menyelesaikan. Tidak hanya dibuka tok tinggal dolan. Istilahnya gitu J. Daripada nanti dibuka terus ditinggal ngerjakan yang lainnya nanti kelupaan. Makanya memang jadi mohon maaf untuk tim kita, tim konsul kita hanya ada 5 orang di sana. Itu bahkan pagi, siang, malam, sore mereka semua tidur di kantor. Kecuali ada satu yang Mbak Rizky tidur di kantor. Kalau Mbak Rizky tidur di kantor repot juga jadinya. Itu 4 ini tenaga kita yang tidur di kantor memang dalam melakukan menjawab Telegram PDAD tidak semua langsung dibuka semua dulu. Per satu-satu, per chat satu-satu kita selesaikan baru kita buka yang lainnya. Seterusnya seperti itu.
Jadi gitu ya Pak. Jadi bukan berarti kita mengabaikan Bapak nggak dibuka, enggak juga. Nggih. Jadi kondisinya seperti itu, tidak seperti di grup WA kita sistemnya seperti itu. Jadi ini sistemnya pribadi sebetulnya dengan tim kami, Bapak dengan tim kami. Dari perusahaan lain juga tidak ada bisa membaca apa yang Bapak chat di sana. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa itu terabaikan, itu pasti nanti kita layani manakala sudah menyelesaikan di chat yang lain. Jadi bukan chat kita jawab sekedarnya tinggal chat, enggak, kita selesaikan sampai oke baru kita berganti ke chat yang lainnya. Demikian. Terus untuk yang tadi apa Mas? Notul. Oke, nanti akan disampaikan Mas Bara. Moga Mas. Mohon izin terkait notul tadi sebenarnya sudah dijelaskan di awal ya, yang terkait status validasi perbaikan itu memang terkadang lama tapi tidak selalu, dan ini nanti kami akan sampaikan ke pusat agar bisa lebih ditingkatkan performanya sehingga untuk waktu yang dibutuhkan untuk status validasi perbaikan bisa lebih cepat. Demikian. Mohon izin, mudah-mudahan puas ya jawabannya ya. Atau ada tanggapan mungkin dari Pak Udi PT Huasung Indonesia nya? Mungkin kami persilakan untuk dapat menyampaikan langsung. Mungkin tadi nadanya kurang tepat ya. Mungkin ternyata Pak Udi ini ramah gitu ya Pak ya. Jadi bisa disampaikan langsung, suaranya juga merdu gitu. Monggo Pak, kami persilahkan. Dan mungkin bisa juga tanggapannya terkait per 19 ya, karena memang hari ini kan agendanya per 19, sebenarnya bukan C140. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya dari dari Gradi PT Lintas Maju Jaya. Saya Gradi dari PT Lintas Maju Jaya. Apakah status aplikasi untuk Ceisa Lite dalam penyediaan layanan BC hanya untuk keadaan kahar, sehingga hanya bersifat substitusi feature on saat kejadian kahar ditetapkan dan feature off saat kejadian kahar selesai? Atau bisa juga bersifat komplementer sehingga dapat menjadi opsi mendapatkan pelayanan BC selain melalui Ceisa 4.0? Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaannya ya, putar per 19 ini berarti ya. Kalau terkait fitur Ceisa Lite itu akan diaktifkan oleh DIKC kantor pusat ketika terjadi kahar saja. Jadi ketika terjadi keadaan ya ada deklarasi dari mereka, baru fitur Ceisa Lite ini bisa diaktifkan. Adapun kalau Bapak Ibu pengen ada alternatif ya selain Ceisa 4.0 itu sebenarnya bisa develop sendiri. Itu menggunakan Ceisa host to host. Jadi Bapak Ibu mungkin menyewa pegawai IT atau memesan aplikasi, bisa dibuat sendiri. Jadi ketika nanti Ceisa 4.0 mungkin sedang bermasalah, Bapak Ibu bisa pakai aplikasi sendiri. Dan nanti pengiriman datanya juga langsung ke BC. Setidaknya proses validasinya berjalan di aplikasi Bapak Ibu. Jadi ketika validasi Ceisa 4.0 mungkin sedang bermasalah, aplikasi Bapak Ibu tidak bermasalah. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa dipelajari Ceisa host to host ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya Ceisa 4.0 ini fiturnya banyak Bapak Ibu, sudah membuka berbagai ruang agar memudahkan Bapak Ibu. Cuma memang kita butuh extra effort untuk mempelajarinya karena memang arsitekturnya sendiri berbeda dengan Ceisa yang lama. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sidik Bara. Kemudian kepada Bapak Gradi, apakah jawaban dari Bapak Sidik Bara sudah cukup? Apabila masih ada tambahan kami persilahkan untuk menyampaikan secara langsung. Monggo untuk bisa mengaktifkan mikrofon. Atau bisa mengklik feature raise hand, nanti akan kami bantu. Ini
Ini di fitur chat Pak Gradi udah menyampaikan Mbak, katanya baik terima kasih untuk penyampaian informasi opsi host to host bisa menjadi opsi kami. Seperti itu. Jadi kami harapkan memang monggo sih mau pakai CESA host to host itu lebih baik. Jadi kontrol aplikasi ada di tangan Bapak Ibu seperti itu. Baik, terima kasih. Kita coba untuk menjawab di fitur chat ya, Pak, Mas. Ini ada banyak yang belum terjawab. Kita coba satu persatu. Selamat pagi, saya Ines dari PT MKL Putra Ogan Transindo. Izin bertanya, apakah untuk CESA Lite sendiri nanti ada sinkronisasi data ke CESA 4.0? Pertanyaan kedua, izin bertanya jika terkait kendala untuk PPN yang tidak bisa di pre-populated yang dialami oleh beberapa importir kami, apakah memang masih disempurnakan atau apakah ada solusi lain untuk masalah tersebut? Terima kasih sebelumnya. Langsung ditanggapi aja ya. Tadi di fitur chat ya Mbak ya? Oh ini. Yang pertama, apakah untuk CESA Lite sendiri nanti ada sinkronisasi data ke CESA 4.0? Sebenarnya untuk CESA Lite sendiri kita masih informasinya sangat minim ya. Nanti seperti apa? Jadi mungkin nanti kita akan sampaikan update-nya, bentuknya seperti apa, terus apakah nanti datanya bisa masuk ke CESA 4.0 atau tidak, nanti akan kita sampaikan informasinya. Izin bertanya juga terkait kendala untuk PPN yang tidak bisa di pre-populated yang dialami oleh beberapa importer kami. Memang ada kendala seperti itu ya. Jadi terkait pelaporan e-faktur ini ada kendala masalah pre-populated, dan ini kalau memang terjadi bisa dilaporkan ke PDAD saja. Nanti akan kami coba tiketkan dan kami akan pantau tindak lanjut tiketnya seperti itu. Tapi untuk akhir-akhir ini sudah normal ya Mas Ulil ya. Yang bulan 11 ya, yang masih masalah ya. Tapi kalau yang 2024 ini udah mulai banyak yang bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kemarin waktu mandatori itu memang masih banyak masalah. Salah satunya itu terkait pelaporan e-faktur ini. Jadi nanti kalau ada kendala dikomunikasikan saja dengan PDAD, nanti kami akan bantu semaksimal mungkin agar bisa melakukan pelaporan e-faktur. Terima kasih. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Diah Ayu, perkenalkan saya Diah Ayu dari PPJK. Izin bertanya Pak, untuk tombol urutkan kontainer di menu kemasan dan peti kemas itu fungsinya untuk apa ya Pak? Mungkin Ibu Diah Ayu bisa menyampaikan, kalau masih berada di MS Teams bisa menyampaikan langsung. Atau karena ini di luar tema sosialisasi kita hari ini ya, mungkin Ibu Diah Ayu bisa nanti menghubungi melalui Telegram saja untuk mendapatkan informasi yang lebih intensif dari tim PDAD Bea Cukai Tanjung Emas. Baik, ini ada juga satu, mungkin sekalian kita baca ya. Dari Borine 4, Pak, kenapa aplikasi seringkali error? Apakah tidak lanjut dari tim ITBC untuk bisa melakukan adjustment agar server tidak sering error? Karena kami sebagai pelaku usaha juga merasa dirugikan atas sistem yang sering error. Mungkin nanti terkait pertanyaan itu langsung datang ke PDAD aja. Nanti kami berikan tips dan triknya, cara biar bisa kita mencari solusi atas sistem yang error. Seperti itu Mbak.
Baik, terima kasih Mas Baras. Sepertinya untuk pertanyaan dan juga saran ataupun kritik yang membangun tentunya untuk Bea Cukai Tanjung Emas ini sudah kita jawab satu persatu, kita sudah tanggapi satu persatu. Tapi kalaupun ada yang belum terjawab atau mungkin kurang dalam jawaban, kita bisa menghubungi langsung melalui Telegram PDAD Tanjung Emas atau bisa datang langsung ya, kita bisa sambil ngobrol bareng, bisa sambil minum teh kopi bareng gitu, lebih suasananya agar lebih hangat. Mungkin dari yang hadir secara fisik di ruang pendidikan ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Bisa mengangkat tangannya, baik. Selamat pagi, terima kasih. Saya dari MKL PT Sinar Karunia. Maaf tadi saya datang terlambat. Tadi disinggung mengenai CESA host to host, itu maksudnya gimana dan apakah ada tutorialnya? Terima kasih. Langsung aja ya. Mohon izin menanggapi terkait pertanyaan CESA host to host ya Pak. Jadi CESA host to host itu merupakan salah satu fitur dari CESA 4.0 yang memungkinkan pengguna jasa mendevelop atau membuat aplikasi sendiri yang bisa berkomunikasi dengan BC secara langsung melalui namanya teknologi API. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin aplikasi sendiri, nanti dari aplikasi itu Bapak Ibu generate data yang sesuai dengan API yang sudah kami sediakan. Otomatis nanti bisa sending PIB dan PIB tanpa harus melalui CESA 4.0. Iya, masuknya nanti di CESA 4.0. Tapi Bapak Ibu sending dari aplikasi sendiri, itu bisa. Beberapa itu udah ada yang menerapkan CESA H2H. Beberapa ini yang dan penyedia yang dan ya, ada yang sudah menerapkan CESA H2H. Kami nggak sebutkan ya, nanti dikira iklan nanti. Tapi ada yang sudah menyediakan, beberapa penyedia. Dan itu sudah berhasil juga kirim ke CESA 4.0. Nah siapa tahu Bapak Ibu pengen membuat sendiri sebagai alternatif kalau memang CESA 4.0-nya masih bermasalah, itu dipersilahkan. Seperti itu. Cuma ya memang butuh resource tenaga IT ya Pak ya untuk bisa membuat. Seperti itu Pak. Apakah ada tanggapan Pak? Mungkin. Teknisnya nanti tanya ke PDAD atau gimana untuk tutorialnya? Misalnya saya ingin menggunakan CESA host to host. Jadi begini, untuk dalam waktu dekat silahkan kalau mau nanya lebih lanjut tentang host to host ini bisa ke PDAD. Tapi kemungkinan nanti bulan depan kalau nggak salah kita juga akan sosialisasi mengenai itu. Nanti bahkan nanti kemarin sudah dari tim APKB kemarin sudah menyampaikan ke kita nanti mau diajak sosialisasi itu dengan IKC pusat. Jadi nanti ada Mas. Tapi untuk dalam waktu dekat misalkan jenengan mau dapat informasi yang lebih detail ke PDAD juga silahkan. Tapi yang jelas tadi sudah sampaikan Pak Bara bahwa untuk saat ini sudah ada beberapa yang sudah menyediakan. Namun demikian kalau jenengan mau bikin sendiri ya mungkin lebih baik. Itu berbayar atau gimana? Ya pasti bayar Mas. Kalau jenengan nyewa yang tadi udah nyiapke mesti bayar. Enggak mungkin mau nyiapke enggak bayar ya. Remuk jopo jero kan gitu mereka. Makanya saya enggak berani menyebutkan itu tadi, nanti dikira kita mengkilkan. Yang jelas ada. Ya, yang jelas sudah ada. Baik ada yang dari ini ada beberapa. Tapi kalau yang punya tenaga IT sendiri mungkin bisa bikin. Gitu aja. Jadi kalau sudah nanti pakai host to host itu gampangannya itu tadi, kalau kita sedang bermasalah pun jenengan sudah bisa menyelesaikan dulu pekerjaan, baru setelah itu selesai baru gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilahkan
kepada Pak Mas Heri mungkin ada tanggapan. Kalau contoh realnya mungkin di kita itu semacam aplikasi Simulahab itu ya Pak ya. Itu nanti digandengkan dengan CISA 40 gitu seperti itu ya. Jadi kita bangun sendiri aplikasi dari teman-teman pengguna jasa terus dikonekkan dengan CISA 40 seperti itu mungkin. Ya, betul sekali Pak. Contohnya seperti itu. Jadi bikin aplikasi sendiri, nanti aplikasinya itu ketika ngirim data tuh ada aturan yang kita terapkan. Maksudnya aturan tuh terkait format pengisian datanya seperti apa. Nah, nanti di-convert dalam bentuk API nanti dikirim ke CISA 40. Seperti itu. Betul Pak. Jadi aplikasi mandiri yang terintegrasikan dengan CISA 40. Ini fasilitas yang tidak dimiliki oleh CISA sebelumnya ya. Oke. Jadi memang di CISA sebelumnya kan pintunya cuma satu modul. Tapi kalau di CISA 40 ini kita bebaskan pintunya. Jadi pakai CISA H2H itu develop sendiri bisa. Jadi mungkin dari modul ada masukan kali ya. Karena memang yang menyediakan modul itu hanya beberapa. Nah ini kita bebaskan, kita buka pintu, silahkan akses pintunya. Pakai apa saja, asal Bapak pegang kuncinya, seperti itu. Nah kuncinya itu ya API itu. Dan user CISA 40 nanti. Nanti teknisnya ada sih nanti. Baik, terima kasih Mas Bara atas penjelasan yang tadi disampaikan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mumpung bertemu ya di dalam sosialisasi ini dan kami khususkan untuk pertanyaannya terkait Per 19 BJ 2023 tentunya. Monggo Bapak Ibu mungkin satu lagi. Baik. Terima kasih, perkenalkan saya Kuncoro dari PT Ungaran Sari Garmen. Yang ingin saya tanyakan mengenai PIB manual yang sempat dibahas tadi Pak. Jadi dalam kondisi tertentu kita kan harus, kita diarahkan untuk menggunakan PIB manual. Sedangkan mungkin kondisi tertentu kita itu sebenarnya juga waktu itu juga ada PIB yang kita submit dengan CISA 40. Padahal kan adanya PIB manual itu digunakan karena ada kendala di CISA 40. Dan seandainya kita tetap menggunakan CISA 40, PIB yang sudah kita submit di CISA 40, sedangkan setelah kondisi KHT sehingga disarankan menggunakan PIB manual, notulnya nanti itu gimana Pak? Yang PIB menggunakan CISA 40 itu. Terkait notulnya ya Pak? Iya, dalam kondisi yang setelah diberlakukannya PIB manual itu. PIB manual. Jadi kalau memang PIB itu sudah disending dengan CISA 40 kan datanya sudah masuk Pak. Datanya sudah masuk ke kami. Dan untuk opsi form manual itu sangat kecil kemungkinan Pak. Karena kalau dari tadi yang dipaparkan itu semua lini itu harus tidak berfungsi untuk bisa form manual. Seperti front end, back end, coba Mas tampilkan yang slide terakhir. Nah ini kan harus database-nya nggak jalan, portalnya nggak jalan, front end ya, back end-nya nggak jalan, dan CISA-nya juga nggak jalan Pak. Jadi kalau memang database-nya nggak jalan, portal nggak jalan, back end atau front end, tapi CISA masih bisa, kemungkinan nanti pakai itu, pakai CISA itu Pak. Formulir manual itu hanya digunakan ketika empat-empatnya nggak jalan, seperti itu Pak. Jadi nanti kami belum tahu pasti ya apakah fitur CISA ini bisa mengakomodir hal yang seperti itu. Tapi nanti akan kami konfirmasi lagi apakah bisa mengakomodir hal seperti itu. Kalaupun nggak bisa, nanti mungkin izin bisa koordinasi dengan layanan ekspor apakah bisa dibukakan untuk permohonan notul manual. Apakah ada opsi tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kuncoro atas pertanyaan yang telah disampaikan.
Ada satu pertanyaan lagi dari Q&A. Mungkin ini yang terakhir dari online ya. Saya Bima dari PT Surya Laut, mohon dijelaskan mengenai kunjungan PDAD secara face to face. Apakah sekarang sudah dibuka kembali? Karena sebelum-sebelumnya jika tidak ada gangguan massal akan ditolak dan disuruh lewat Telegram saja. Kedua, apakah program house to house juga jika kita buka sistem sendiri tetap berbayar ke BC? Mohon izin menanggapi ya, terkait face to face itu kita buka. Cuma sekali lagi kita manfaatkan secara optimal Telegramnya Pak. Karena ketika kita menanggapi konsultasi lewat Telegram itu kita bisa multitasking. Jadi nggak jawab 1-2 pengguna jasa aja, tetapi misalnya 5-6 kita langsung bisa jawab dan kita cek bareng-bareng. Tapi kalau semuanya katakanlah hanya masalah, Pak tolong ini NPE-nya nggak ke TPKS, itu datang. Berarti ada beberapa pengguna jasa yang chat Telegram yang kita tidak sempat balas dengan cepat Pak. Jadi memang bukannya kita menolak, cuma alangkah lebih baiknya kita manfaatkan Telegram dulu. Nanti kalau memang tidak bisa selesai di Telegram, monggo menghadap face to face, pasti akan kami selesaikan juga Pak. Tapi mohon izin kerjasamanya, jadi kita manfaatkan secara optimal Telegramnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Biar kita bisa juga menjawab secara cepat untuk demi kebaikan bersama juga sih Bapak Ibu. Kedua, apakah program host to host jika kita buka sistem sendiri tetap berbayar? Untuk berbayar ke kami enggak sama sekali, gratis. Kami hanya membuka pintu, kecuali Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak ketiga, nah itu beda sekali, itu namanya B2B. Kita udah enggak bisa sentuh. Tapi kalau terkait API-nya kita buka, mau develop aplikasi sendiri, monggo silahkan bisa. Dan itu enggak berbayar kalau mau bikin sendiri. Cuma yang bayar yang bikin kemungkinan ya, itu enggak tahu saya. Tapi kalau ke BC enggak ada bayar sama sekali. Soalnya ada Bapak Ibu yang datang terus tapi ini dia nggak mau pakai Telegram, pokoknya datang. Nah itu kan kita sudah tersita waktunya dan dia datang hanya ibaratnya sebagai kepanjangan tangan dari orang dokumen di kantornya. Itu kan kadang kan takutnya ada distorsi informasi juga. Makanya kita lebih suka kalau yang chat itu langsung orang dokumen atau yang datang itu orang dokumennya. Kami lebih suka, jadi lebih bisa informasinya lebih tersampaikan dengan jelas baik masalah maupun solusinya. Baik, terima kasih. Tadi juga sudah dijawab pertanyaan terakhir yang sudah masuk melalui Microsoft Teams. Apabila mungkin nanti ada pertanyaan lain yang dirasa belum dijawab secara sempurna, bisa langsung disampaikan kembali melalui Telegram PDAD. Untuk itu, sebelum menutup acara pada siang hari ini, izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang hadir secara online untuk mengisi daftar hadir di tautan Linktree Event Bea Cukai Temas. Selain itu, dalam tautan tersebut sudah kami sediakan survei kuesioner terkait pelaksanaan kegiatan pada hari ini, di mana Bapak Ibu yang hadir secara online maupun fisik dapat mengisi tautan tersebut sebagai dasar kami untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan acara ke depannya. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti sosialisasi PER 19 BC 2023 tentang tata laksana kelangsungan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saat berlangsungnya acara. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.